Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan para pembenci Pak Jokowi yang menamakan dirinya Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Waduh, keren banget namanya teman-teman ya. Mereka ini mengatakan bahwa ingin memenjarakan seumur hidup, bahkan menghukum mati Pak Jokowi, teman-teman. Tapi entah apa dasarnya mereka ingin menghukum Pak Jokowi ya. Karena selama ini tidak ada yang bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, teman-teman. Dan lebih sadis lagi ya, mereka mengatakan bahwa ya nggak perlu Pak Jokowi dihukum seumur hidup karena akan merugikan negara dari segi makanan, konsumsi, dan segala macam. Aduh, ini pembenci ini tidak habis-habisnya menyerang Pak Jokowi ya. Tapi selain itu teman-teman, kita juga akan melihat dan mendengarkan bagaimana pandangan dari para politikus di Indonesia, para tokoh yang ada di Indonesia terkait dengan kecerdasan dan juga strategi politik yang selalu dimainkan oleh Pak Jokowi untuk tentunya teman-teman mengalahkan lawan-lawan politiknya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi kalau saya sampaikan pernah Jokowi ini pantasnya kalau nggak dihukum mati seumur hidup 3 kali sampai dia mati. Tapi kan nggak mungkin dihidupkan lagi sampai mati. Mau jadi 3 periode itu kan wacana, bukan dia tangkap orang itu kan wacana pidana. Bahkan persiapannya sudah ada 110 juta big data kata LBP. Ya, siapa yang mengutarakan itu? Apakah Pak Jokowi yang mengutarakan itu atau orang lain ya kan? Selama ini kan banyak yang membantah, termasuk Ibu Puan sendiri membantah kalau Pak Jokowi minta 3 periode ke PDI Perjuangan. Ini abang ini datanya dari mana ya? Dan prakteknya juga mengenai undang-undang ini banyak sekali kesalahan Jokowi ini. Buktikan Banyak, dong. 3 kali seumur hidup dia harusnya. Kalau Anda mengatakan banyak kesalahan Pak Jokowi, ya udah buktikan gitu, laporkan. Tapi kalau laporan Anda nantinya tidak bisa diproses karena kekurangan bukti, ya jangan tuduh polisi kalau disetir oleh penguasa. Itu kan selalu omongan-omongan Anda di media ya kan? Atau hukuman mati supaya nggak rugi negara ngasih makan. 3 kali Bang Hii. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi ini? Gitu. Ini permintaan. Kalau susah ketemu presiden, bagaimana kita mempercaya lagi rakyat gitu? Sama kayak lagu-lagunya Habib Rizik. Kita mendukung pemerintahan Prabowo. Sama kata Amin Rais, kita mendukung pemerintahan Prabowo. Ini lagi mau ketemu Pak Prabowo buat apa gitu? Di tahun 2019, Anda ini mendukung Prabowo sebagai capres kan? Tapi ketika Prabowo kalah, terus Prabowo rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, Anda semua aja yang mengatakan Pak Prabowo pengkhianat. Karena orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi Anda benci semuanya kecuali Pak Prabowo sekarang. Kok bisa begitu tuh? Kok bisa begitu? Nah, tolonglah Bitor, anak buahnya banyak yang jadi wamen sekarang kan. Itu ada yang juga dekat sama orang Prabowo ya. Kita tahulah aktivis-aktivis sekarang gitu. Pada buka aksesnya Prabowo, terima kita karena kita masih percaya kepada Prabowo. Untuk supaya apa? Dibuktikan. Ya, supaya dia jadi percaya. Apalagi Prabowo sendiri sudah ngomong waktu pelantikannya selesai akan sikat koruptor, akan negakkan keadilan, hukum tidak boleh pandang bulu. Lah, kan sudah berapa tersangka koruptor ditangkap, Pak? Pak Prabowo juga sudah menaikkan UMP sebesar 6,5% untuk kesejahteraan pegawai buruh dan segala macam. Guru-guru juga menghapus hutang-hutang petani, UMKM, nelayan. Ya tanpa Anda juga sebenarnya ya Prabowo dicintai rakyat gitu ya kan. Ada diucapkan Prabowo. Aduh.
Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik as an political actor. Nah, kan faktanya teman-teman ya, banyak partai-partai politik kemarin yang memasang foto Pak Jokowi ya kan. Dan ternyata ya berdampak dan berefek positif gitu. Di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu nggak tahu. Makanya pendamping-pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut, Soeharto saya ikut, ya. Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah soal ini. Kemampuan Pak Jokowi kan memang tercanggih selama ini, susah ditebak ya, jalan-jalan pikiran, cara strategi beliau, ilmu di beliau tuh di luar ilmu kebanyakan orang, cara berpikir, cara menang, cara ngomongnya pun kita juga pusing memahami, kadang-kadang butuh abdi dalam juga untuk menjelaskan apa makna dari bahasa dia. Jokowi orang biasa kok. Dia menjadi besar kalau partai-partai mengecilkan diri menjadi di bawah Jokowi. Tapi kalau partai adalah institusi besar, tempat kaderisasi yang dipercaya konstitusi untuk membangun negeri, karena sampai hari ini tidak ada yang bisa mengajukan capres-cawapres kecuali partai politik. Karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, Batil. Just the very start. I think he's a remarkable man, one of the great men of this world. Ya, salah satu presiden terbaik mungkin teman-teman ya. One of the best lah. Karena di akhir masa jabatannya, approval rating Pak Jokowi itu masih di atas 70%, teman-teman. 70% artinya rakyat cinta dan suka dengan Pak Jokowi itu 70%. Ya, jadi kalau kata Refli Harun dulu, Pak Jokowi akan lemdak, akan dilupakan, akan tidak punya power. Anda menggigit jari Anda sendiri gitu. Embrio adalah ujung tombak dari generasi penerus. Jokowi menegaskan ia akan menjadi penerima vaksin pertama. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Memiliki seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai dari bukan. Kalau saya bukan salah satu yang coba, tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial, itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden, hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan,
Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zoon politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo. Dan ini teman-teman ya, Pak Prabowo terkait dengan pencalonan Gibran mungkin ya. Pak Dasko itu sudah menjawab segala isu-isu liar di luar sana terkait dengan pencalonan Mas Gibran. Kalau kata Pak Dasko, kalau kata Don Dasko, Pak Prabowo sampai 5 kali menghadap Pak Jokowi untuk meminta Gibran sebagai cawapres, teman-teman. Tapi Pak Jokowi tidak pernah menerima dan mengiyakan keinginan Pak Prabowo waktu itu. Karena ya Pak Jokowi yakin gitu dengan kemampuan Erick Thohir, karena waktu itu kan Erick Thohir yang berusaha didorong oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo inginnya Gibran, teman-teman, dan koalisi Indonesia Maju itu menginginkan Gibran, bukan Erick Thohir. Dan disitulah mulai isu-isu terkait Pak Jokowi mulai negatif. Pak Jokowi gila kekuasaan dan segala macam. Pak Jokowi melanggar konstitusi. Padahal Pak Jokowi tidak pernah mengiyakan Gibran untuk maju. Bahkan Pak Prabowo sampai 5 kali menghadap kepada Pak Jokowi, teman-teman. Dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019, mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan tahun 2024 berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di pilkada besok. Nah, di pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini, siapa lagi nih adik Pak Jokowi, ajudan aspri yang bisa didorong begitu. Saya katakan bahwa ini Pak, kita berhadapan dengan seorang Jokowi sebagai zoon politikon yang memang di setiap episodenya semakin meningkat level of risk-nya. Dan secara kepiawaian politik itu bukan hal yang tabu, artinya dia bertarung terus, membuktikan lagi. Kan saya pernah ngomong, sampai satu titik Pak Jokowi menemukan lawan seimbang. Kan kemarin yang 2024 Pak Jokowi melawan dirinya sendiri kan saya bilang. Makanya dia taruhlah Mas Andi Wibowo dan kawan-kawan yang pemegang media sosial kepresidenan di Ganjar itu kan. Eko Sulistyo ada di Ganjar yang staf khusus ini. Yang semua itu coba gua lawan gua nih, maksudnya itu gua lawan orang-orang gua gitu. Lu bisa lawan gua nggak? Gitu. Kan dekat Pak Andi Wijayanto udah ngomong kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Nah itu kan udah kalau kalimat itu benar, maka itu merupakan tantangan yang level of risk-nya udah a certain level. Tapi kaliannya itu ya dirinya sendiri juga. Ya, dirinya sendiri. Bagian dari tubuhnya ini ya, termasuk PDI Perjuangan kan bagian dari tubuhnya ini. Iya, kayak Mas Andi Wibowo itu kan saudara itu. Iya. Orang dekat gitu. Sangat dekat. Saudara kan. Megang medsos presiden yang sekarang dialihkan ke orang lain katanya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana tadi tim pembela ulama dan aktivis katanya ingin memenjarakan Pak Jokowi. Tapi mereka nggak tahu salahnya Pak Jokowi apa. Hanya omon-omon kayaknya ya. Mereka mengatakan ya 3 periode, mereka mengatakan pelanggaran HAM, mereka mengatakan ya, tapi
semuanya tidak bisa mereka buktikan, hanya omon-omon. Mereka hanya menyebarkan isu-isu di media sosial, menyebarkan isu-isu di YouTube untuk mempengaruhi orang agar membenci Pak Jokowi beserta keluarganya. Padahal ya yang percaya dengan mereka hanya mungkin 1% atau 2%, teman-teman. Dan orang yang cinta dengan Pak Jokowi itu banyak banget. Dan itulah tadi beberapa video juga yang kita saksikan terkait dengan pandangan beberapa tokoh terkait sepak terjang dan kecerdasan politik dari Pak Jokowi. Dan ya semoga Pak Prabowo bisa melebihi dari Pak Jokowi, teman-teman. Dengan mungkin sering berdiskusi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Ya semoga pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa maksimal dan juga perfect, teman-teman. Bisa membahagiakan rakyat Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.